ingin menjelaskan tentang kaitan hewan-hewan yang ada di bawah laut dan yang ada di darat, mau yang terbang, yang jalan melata, menjelaskan dengan kaitannya dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Wiyanda Natasya Dan saya Gusti Nabila. Di sini kami akan menjelaskan terkaitnya ayat Al-Quran dan hadis Al-Quran terkait makhluk hidup di dalam laut. Yang pertama ada kisah Nabi Yunus di dalam surat An-Nabiyah ayat 87-88. Di Al-Quran menyebutkan pemilik ikan paus atau Dulnun yang menelan Nabi Yunus sehingga ia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Ikan ini menjadi perintah Allah untuk menelan dan menjadi tempat bertaubat bagi Nabi Yunus. Ia tetap hidup di dalam perut ikan selama beberapa waktu sebelum dimuntahkan ke daratan. Dan terdapat ada juga dalam hadis yang pertama hukumnya halal dimakan meskipun bangkainya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmizi. Kedua, kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus besar dan doa beliau saat di dalam perutnya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yaitu artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya, yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan dianggap sahih oleh Syekh Albani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Khairani Semarung Khalid. Dan saya Asyifatia. Di sini kami akan menjelaskan kaitannya hewan kerang dan mutiara beserta ayat suci Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan, yang artinya dari keduanya keluarlah mutiara dan marjan. Penjelasan ayat ini menjelaskan kebesaran Allah yang menciptakan mutiara dan marjan dari dua lautan yang berdampingan. Mutiara lu'lu adalah permata yang tumbuh dan terbentuk di dalam kerang. Sedangkan marjan adalah jenis lain yang juga berasal dari laut. Keunikan tersebut tercermin dari proses biologis alami pada kerang yang membentuk mutiara sebagai respon sebagai masuknya benda asing ke dalam tubuhnya dengan melapisi menggunakan zat nuklir atau mother of pearl. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam menciptakan fenomena alam yang sangat menakjubkan, di mana kerang secara alami mengolah gangguan menjadi benda berharga seperti mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tamara Sahliyanti. Nama saya Cika Syafitri. Dan di sini kami akan menjelaskan hewan darat lebah yang berkaitan dengan Al-Quran. Lebah sebagai makhluk kecil yang taat pada perintah Allah. Ia membuat sarang-sarang dengan pola yang sempurna, mencari makanan sesuai petunjuk Allah dan bekerja tanpa henti untuk membaikkan koloni, dan ini menjadi contoh agar manusia taat pada Allah dan bekerja dengan disiplin, seperti surat An-Nahl ayat 68-69 yang akan dibacakan oleh rekan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minal syajari
ومما يعرشون, yang artinya, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Summa kuli min kulli syamarati fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min batuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'u lin-nasi inna fi dzalika la'ayatan lil qaumin ya'taqfarun. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lopian Cinta Naburu Arwan. Saya Tiara Sabila. Nah, jadi kami di sini akan menjelaskan kaitan burung dengan Al-Quran. Pertama akan dijelaskan dengan rekan saya Tiara Sabila. Burung termasuk ciptaan Allah yang menunjukkan kebesaran dan keesaannya. Burung terbang dengan indah dan teratur, refleksi keteraturan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum illahu wahid, la ilaha illallahu warahmanur rahim, yang artinya, dan kepada hukum Allah yang Maha Esa tidak ada Tuhan selain Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran sering menggunakan burung sebagai simbol tanda kebesaran, seperti burung ababil dalam Quran Surah Al-Fil yang menunjukkan perlindungan Allah terhadap umatnya. Nah, ini ayat Quran Surah Al-Fil ayat 105, 1-5 tentang burung ababil sebagai tanda kebesaran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Artinya, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah berbuat terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar, sehingga mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sekian dari kami, kelompok 6. Wabillahi taufiq wal hidayah.